Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen Novia Angela dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Khalifah Hinggrin Setiawan, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah Bekasi. Jurusan Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 20 200 101 458. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf. Kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Dengan kata lain, sebuah paragraf adalah satuan pikiran yang membahas suatu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf yang baik. Dalam menyusun paragraf yang baik, seorang penulis harus memperhatikan syarat paragraf yang baik juga. Syarat paragraf yang pertama yaitu, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Pikiran-pikiran lainnya dalam sebuah paragraf hanya melengkapi pokok pikiran utamanya. Syarat yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Artinya, dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Kesatuan dalam paragraf menjelaskan bahwa seluruh kalimat yang membina paragraf tersebut secara bersama-sama menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan. Syarat yang ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan, supaya ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf. Paragraf tersebut harus dipelihara keeratan hubungan antar kalimatnya serta tidak terdapat loncatan-loncatan pikiran yang dapat membingungkan pembaca atau penyimpangan dari pokok pikiran utama. Kepaduan atau koherensi dapat diartikan sebagai keserasian, hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Selanjutnya, ada beberapa struktur paragraf. Yang pertama, alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan. Berdasarkan letaknya, pada dasarnya, alinea pembuka ditujukan sebagai pengantar gagasan utama si penulisnya. Yang kedua, alinea tubuh. Setelah menyusun alinea pembuka, berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya. Oleh sebab itu, agar tidak membosankan atau membingungkan pembaca, susunlah alinea tubuh dalam kalimat pendek tanpa mengabaikan syarat pembentukan alinea yang baik. Yang ketiga ada alinea penutup. Alinea penutup terletak pada alinea akhir di bagian simpulan. Fungsi utama alinea penutup memang menyimpulkan tulisan. Namun, upayakanlah membangun alinea penutup sedemikian rupa agar mengesankan pembaca. Misalnya, jangan berpanjang lebar dan perhatikan pula perbandingan yang proporsional antara alinea pembuka, alinea tubuh, dan alinea penutup. Selanjutnya, ada jenis paragraf dan pola pengembangannya. Berdasarkan pola penalaran, pengelompokan, paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Dari letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif atau campuran, ineratif, dan paragraf naratif atau menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya.
Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa khusus tersebut. Berikut adalah contoh paragraf induktif. Paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kalimat topik pertama. Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Berikut adalah contoh dari paragraf ineratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Berikut adalah contoh dari paragraf naratif. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seperti pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Berikut adalah contoh dari paragraf narasi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut adalah contoh dari paragraf deskripsi. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan bagi pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber penulisannya dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan pengalaman. Berikut adalah contoh dari paragraf eksposisi. Yang keempat adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data atau fakta yang mendukung. Berikut adalah contoh dari paragraf persuasi. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Pendapat tersebut disampaikan dengan disertai penjelasan dan alasan yang kuat, serta meyakinkan. Tulisan dalam paragraf argumentasi ini dapat dikembangkan dengan pola sebab-akibat atau akibat-sebab. Berikut adalah contoh paragraf argumentasi. Selanjutnya, yaitu jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Jenis yang pertama yaitu kronologi.
Kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya, pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Jenis yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Jenis yang ketiga yaitu definisi. Definisi digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar para pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Jenis yang keempat yaitu analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini, diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada para pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Jenis yang kelima, yaitu pembandingan dan pertentangan. Pembandingan dan pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Adapun yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Jenis yang keenam, yaitu sebab akibat. Sebab akibat mengandung suatu paragraf, mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat, atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat pula sebaliknya. Jenis yang terakhir yaitu contoh. Contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret. Sekian penjelasan materi tentang paragraf dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.